Ya. Jadi bagaimana teman-teman semuanya bisa menilai secara pribadi fansnya Valen itu luar biasa dari Jakarta pun, luar pulau sampai di pulaunya sendiri juga sangat luar biasa. Nah, juga muncul nih Mbak video-video lainnya. Saya nggak tahu ya, ini video yang sengaja dibuat oleh hatersnya atau memang video yang natural saja diposting ya, di mana video tersebut menunjukkan beberapa hal-hal tertentu, contohnya Valen merokok dan sebagainya. Teman-teman, ini kan itu masalah kehidupan pribadi teman-teman ya. Saya pikir teman-teman harus tahu loh, di dunia entertainment cewek-cewek itu banyak sekali yang mohon maaf ya merokok dan sebagainya. Tapi tidak disorot secara langsung di depan kamera. Teman-teman semuanya, dulu awal saya masuk ke dunia seperti itu saya agak sedikit kaget, shock teman-teman. Tapi lama-lama saya menjadi bodoh amat gitu. Bodoh amat itu yang penting kan kita shot kualitas pribadinya, penyampaian secara pribadi, secara personal. Karena memang begitu guys, anak-anak sekarang itu muda-muda itu ya perkumpulannya atau lingkungannya seperti itu, merokok dan sebagainya. Saya kurang paham juga ya, tapi intinya adalah saya pikir harus membedakan mana yang menjadi kualitas kemampuan dia secara pribadi dengan hal-hal tertentu. Kalau itu kan menjadi keranahnya pribadi. Kalau contoh nih, Valen suka ngentutan, masa diposting kan, itu berarti tujuannya secara pribadi memang ingin menjatuhkan atau menjelekkan secara pribadi, karena saya pikir itu hal yang lumrah sekali, merokok dan sebagainya gitu. Dan saya pikir Valen juga mau mendekati masa-masa 17 tahun atau 18 tahun nih Valen, Mbak? 18 tahun. Jadi 18 gini tahun. Mas, Gimana? jadi gini, apa yang salah dengan dia merokok gitu? Maksudnya apa? Merokok itu bukan dia sedang koba-koba, bukan, ataupun sedang menunggaki satu minuman yang diharamkan. Halo, Mas boleh dengar? Ya, ya. Halo? Ya, masih lihat, ya. Ngelek, Mbak. Mbak Alisa ngelek, Mbak Alisa. Oke, baik, silakan, silakan. Oke, jadi nggak ada yang salah gitu. Dia merokok ya wajar, dia anak usia 18 tahun. Mungkin, tapi itu real apa diedit sih Mas? Kalau real pun gitu nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Real, Mbak. Saya harus mengatakan kok real kok enggak. Jadi kebetulan saya punya pegawai banyak nih Mbak, anak-anak Madura tapi masih muda-muda itu juga gayanya merokok. Saya pikir ya sudah budayanya mereka seperti itu atau bagaimana. Cuma permasalahannya banyak beberapa pihak yang mengambil pada saat ya saya maklumi lah, dia mungkin capek lelah butuh suatu penghiburan sendiri ya. Teman-teman harus tahu lah, namanya orang kadang-kadang ya aku cuap, aku pengen ngerokok bentar dan sebagainya. Dan begitu teman-teman, mungkin di awal ya basically semacam seperti itu begitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya sudah, saya nggak kecuali kok dia minum minuman keras ya teman-teman ya. Kalau merokok bukannya makruh ya teman-teman ya. Betul. Bukannya merokok itu makruh. Nggak dilarang untuk merokok gitu ya. Memang karena kenapa? Karena dia memang jadi sorotan saat ini. Ya. Dia bukan ustadz yang merokok depan umum, bukan kiai, betul ya Mas gitu. Dia kan ya seorang penyanyi, anak muda ya gitu kan. Mungkin refleks aja Mas, mungkin ya karena letih. Umurnya masih muda sekali guys, Valen guys. Jadi beberapa hal tertentu perlu diinformasikan. Dia kan dari daerah guys, bukan dari perkotaan yang dimana informasi atau apapun itu lebih cepat masuk ya. Tapi kalau di daerah itu kan butuh waktu dan juga butuh hal-hal tertentu dan sebagainya. Cuma memang beberapa hal tertentu banyak tidak sedikit fans ya, juga agak sedikit ini Mbak, agak sedikit cewek kok Valen merokok dan sebagainya. Ya sudah teman-teman, kita terima plus minusnya, terima satu paket teman-teman ya. Nggak semuanya Valen itu bagus dan sebagainya. Ya itu kembali lagi bukan karena Valen yang salah, tapi ekspektasi kita yang terlalu tinggi terkait mengenai Valen. Valen itu manusia biasa. Jadi Valen itu manusia biasa guys. Jadi dia ya juga seperti itu, suka guyon, bercanda sama temannya, jendul-jendulan, toyor-toyoran. Itu saya pikir umurnya segitu loh guys. Umurnya masih sangat muda sekali. Jadi saya pikir ya sudah gitu. Muda banget. Jadi gini Mas, kalau dia kan hanya merokok tuh, contoh dia melakukan 99 kebaikan, jadi hanya merokok saja gitu. Sebegitu antusiasnya kalian mau mengangkat topik ini enggak kan guys, itu hanya merokok doang loh. Iya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita ketahui bersama Mbak ini bahwasanya memang ini menjadi salah satu hal tertentu. Kecewa, tidak kecewa, ya kita nggak bisa bendung. Setiap orang punya cara masing-masing, setiap orang juga punya penilaian masing-masing. Jadi intinya sekali lagi, ini bukan suatu permasalahan yang besar, masih bisa ditoleransi. Saya ulang sekali lagi, ini kesalahan yang masih bisa toleransi ya teman-teman ya. Karena memang kalau memang ditampilkan di media, mohon maaf, itu kurang bagus juga memberikan contoh yang buruk. Tapi kebetulan itu kan di-shoot bukan karena Valen merokok dengan sendirinya, tapi karena pada saat dia sedang merokok, orang nge-shoot videonya, bukan dari Valen secara pribadi, bukan secara sengaja begitu. Dan Valen juga, teman-teman harus tahu juga ya, bukannya saya membela Valen, tapi ya kita berikan sedikit ruang lah teman-teman. Dia kan juga butuh untuk apa Mbak ya, untuk bisa memberikan reward atau apresiasi kepada dirinya secara pribadi lah teman-teman. Dari mulai malam gitu. Iya. Iya, bentuk untuk dia rehat sejenak gitu loh. Letih guys, letih sangat loh. Dia merokok ya wajar lah ya. Masih tahap wajar sih. Itu tidak apa namanya?
tidak merugikan siapapun di situ, hanya merokok ya. Mungkin ada orang, kita kan nggak pernah tahu, mungkin ada orang ya Len gitu, dikasih gitu sebatang rokok itu, coba dulu rokok gitu, kita nggak tahu. Akhirnya Valen pun ambil dengan gestur yang dia pun nggak tahu kalau kamera tengah sorot dia gitu, ya udah ngambil dengan spontannya ya mau isap rokok gitu. Itu Oke, sih berarti normal sih, Mas. Ngapain lu betul. kecewa? Ngapain pada kecewa? Ngapain lu kecewa? Ngapain? Kalau yang Itu kecewa aja. itu kalau sampai cucu CEO itu ngerokok guys. Kalau cucu CEO ngerokok, nah mungkin agak sedikit kecewa lah. Nah itu, dia kan lelaki ya normal fine aja, nggak ada masalah kalau dia Karena di negara merokok. kita tuh kalau cewek ngerokok itu masih dinilai negatif ya Mbak, masih dinilai negatif kalau di Betul, negara kita guys gitu loh. betul banget. Cuma karena memang Valen itu masih muda terus ngerokok dan sebagainya banyak loh guys. Cuma masalahnya ya saya nggak tahu ya Valen itu ada di 1001 apa Mbak 1001 alam atau apa tuh kan tempatnya gudang rokok atau apa mungkin diberikan rokok atau apa menghormati respect karena dari situ disawer secara langsung Iya, dia ngerokok secara pribadi dengan kita tujuan nggak untuk pernah tahu menghormati tuan guys. rumahnya. We never know, kita nggak akan tahu teman-teman semuanya. Tapi ya masalah kecewa nggak kecewa kembali kepada teman-teman semuanya, kita nggak bisa meluruskan secara langsung. Memang kenyataannya Valen merokok guys ya. Di awal waktu itu saya juga video-videonya Valen juga waktu zaman dulu Mbak habis setelah makan dia merokok Mbak dan sebagainya. Saya sudah tahu. Saya agak sedikit kaget sih, oh Valen ngerokok. Tapi saya pikir ya sudahlah urusan pribadi masing-masing. Kita kan membahas mengenai kualitasnya, bukan membahas masalah hal-hal yang simpel, yang Iya, sereceh itu gitu ya, ngerokok, terus kentut, terus masalah katanya bersendawa. Sultan Itu kan aja hal masih merokok lah. toleransi. Iya, Sultan aja merokok ya. Iya, Sultan aja merokok kan. Valen kan sekarang sudah bukan OTW lagi jadi Sultan Mas ya. Mhm. Memang udah jadi Sultan. Betul, betul, betul teman-teman semuanya. Sultan dia sudah Iya, karena sekarang. itu orang Madura begitu guys ya, apa namanya masih usia segitu udah merokok guys, masih SMA SMA tuh banyak. Tapi nggak di Madura saja, di Surabaya juga banyak seperti itu teman-teman ya, nongkrong di warkop terus merokok dan sebagainya. Oke, saya tinggalkan terlebih dahulu yang merokok begitu ya, teman-teman semuanya. Saya tahu mungkin beberapa orang mencari celahnya Valen, is okay nggak ada masalah, tapi sedikit celahnya lebih banyak celahnya CCO guys dan sebagainya. Nah, ini kita kembali ke beberapa topik yang saya mau sampaikan Mbak. Kemarin kan sempat kita membahas mengenai ini ya, apa namanya Black Panther Dope Limited Edition ya Mbak ya, yang memang saat Nah, ini muncul ini kembali. sebenarnya apa sih Mas? Saya ketinggalan banget sih di Black Panther ini. Iya, Black Panther ini kan muncul kembali Mbak dengan nama yang berbeda, Black Panther Dope Limited Edition. Jadi kulitnya ngedop gitu ya. Ini kan muncul kembali. Lantas kemarin juga beberapa waktu yang lalu di awal-awal juga Bos Labubu ini kan muncul juga Mbak, Bos Labubu gitu ya. Bos Labubu ya yang dari tempatnya Mbak itu Bos Labubu itu kan muncul kan Mbak. Terus kemudian apa namanya saat ini juga menghilang begitu. Menghilang dalam arti kata sibuk dengan dirinya pribadi karena sepertinya menunggangi Valen nggak bisa nih. Menunggangi Valen nggak bisa begitu. Akhirnya beralih ke yang lainnya dan sebagainya. Karena saya pikir mencari panggung itu ya hal-hal yang lumrah asalkan ya sama-sama saling menguntungkan teman-teman, sama-sama saling menguntungkan. Saya yakin juga bahwa Mas Group juga merasa teruntungkan ya Mbak ya dengan adanya Valen datang ke tempatnya atau diselenggarakan secara langsung dan itu menunjukkan bahwasanya namanya Bawang Mas Group menjadi naik di kalangan Madura guys, di kalangan Madura begitu ya. Dan kemarin juga saya lihat VT-nya juga Bu Kofifa main ke tempatnya Abah Haji Her Mbak. Kayak orang datang bertamu biasa Mbak, suantai gitu dan sebagainya. Berarti kan ya teman-teman tahu sendiri hubungannya cukup baik ya, Sultan lah guys ya, berpengaruh lah ya, bisa memberikan sokongan dan juga dukungan untuk pemerintah secara pribadi. Terkait mengenai jalan, saya luruskan dulu ya Mbak Lisa ya, terkait mengenai jalan teman-teman, saya ulang, terkait mengenai jalan yang ada di Pamekasan, saya pikir setiap daerah juga punya permasalahan yang berbeda-beda dan juga sama, mungkin infrastruktur. Tapi sebelum Valen ada, ini memang infrastruktur sudah ada guys permasalahannya guys. Dan saya ulang sekali lagi, terkait mengenai permasalahan jalan, ini kaitannya dengan pemerintah. Sultan itu memberikan secara pribadi, beda dong ya. Kalau infrastruktur kan urusan dengan pemerintahnya begitu ya. Betul. Tapi yang Sultan ini kan beda gitu loh. Sultan lah ngapain Sultan nyuruh-nyuruh ngasih betulin jalan? Memang kan sudah ada anggaran untuk betulin jalan sendiri dari pemerintah. Entah itu nanti entah itu nanti uangnya itu diapain sama pemerintah atau apa, itu kan urusannya mereka pribadi. Mau ditangkap lagi atau gimana, itu urusannya mereka. Tapi ngapain Sultan harus ngurusi masalah jalan, guys? Sultan ya uangnya dibuat sendiri lah, dibuat apa namanya untuk bayar pegawainya lah, mengembangkan dirinya, memperkaya dirinya lah. Ngapain tuh semacam itu ya? Seperti itu. Jadi kalau jangan dikait-kaitkan katanya bahwasanya apa namanya nge-give elit jalanan sulit gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada kaitannya. Mau nge-brief juga Itu suka-suka. jauh banget, itu nggak ada kaitannya dengan Sultan Madura ya. Itu jalan itu apa? Bagaimana sih Mas ngomongnya Infrastruktur. Iya, milik pemerintahan, itu pemerintahan gitu. Ngapain sih dia yang ngurusin? Enggak, ngapain. Itu bagus lagi Haji Her ngurusin yang ini Mas, yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan. Ya. Biar Itu ngebul gitu itu dapurnya. sebenarnya bukan kewajibannya Haji Her, Mbak. Sebenarnya bukan kewajibannya Haji Her, tapi Haji Her memang ingin berbagi
uangnya Iya, secara betul. pribadi gitu loh. Karena emang orang-orangnya kan filantropis guys, dermawan gitu loh guys ya. Jadi Daripada ya dia teman-teman itu bukan daripada kewajibannya dia sultan, betul kan? Jalan itu bukan kewajibannya sultan guys. Ngapain kerja pemerintah itu? Tanya ke presidennya. Emang kayak apa namanya tempatnya cucu CEO nggak pernah ada masalah aja di sana pemerintahnya. Pasti banyak lah. Nggak usah ngomong tiap daerah pasti ada masalah guys. Ya, jadi nggak usah dikait-kaitkan dengan konsentrasi yang sudah ada dan sebagainya. Nah teman-teman kalau melihat Monster Roberto itu sedang live di blog saja guys ya, karena nggak bisa menepati blok janji guys, yang dikeluarkan ramai-ramai secara kita blok. langsung. Iya betul. Namanya berbeda sekarang Mbak. Namanya berbeda sekarang. Itu jangan Udah dikasih berbeda panggung lagi. guys. Iya, berbeda namanya Mbak. Jadi itu jangan dikasih panggung, biarkan saja secara langsung, biar seperti itu teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, nanti kalau teman-teman semuanya ingin melaporkan atau menginformasikan terkait mengenai keadaan di Sumeneb, saya berikan kesempatan untuk bisa naik ya. Saya dengan Mbak Lisa yang mencoba mendengar teman-teman laporannya seperti apa. Oh, ini malam di Sumeneb sampai jam berapa ya Mas ya? Saya kurang tahu Mbak, tapi sepertinya lebih